Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa, ketemu kembali dengan Kilamong Putro. Salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa, dimanapun Anda berada, izinkan saya untuk melanjutkan cerita-cerita saya tentang keris setan kober dalam cerita sejarah. Pemirsa, dimanapun Anda berada, 3 tahun yang lalu di sebuah hutan Donoloyo terjadi sebuah pertarungan antara Nyai Ageng Wonoboyo dengan salah seorang pencuri, anak buah dari Berandal Singoranu, yang saat itu mencuri keris pusaka Kiai Setan Kober milik gurunya. Kemudian hal itu diketahui oleh Nyai Ageng Wonoboyo. Kemudian dikejarlah sampai di tengah hutan. Kemudian terjadi sebuah pertarungan yang hebat. Tetapi Kilanda, anak buah Berandal Singoranu, itu bukan lawan dari Nyai Ageng Wonoboyo. Akhirnya murid Singoranu itu terbunuh oleh senjata rahasia, yaitu senjata rahasia bisa ular welang. Kemudian ada seorang wanita yang sedang mengintip pertempuran itu, yaitu Roro Inten. Kemudian Roro Inten justru malah terkena sengatan jarum rahasia yang menempel di tubuh Kilanda, murid Singoranu itu. Akhirnya Roro Inten pingsan dan ditolong oleh seorang kakek, yaitu Ki Dukuh Argoyoso. Kemudian dibawalah ke tempatnya dan dirawat, kemudian diberi nama Widuri. Pemirsa, dimanapun Anda berada, perkelanaan Nyai Ageng Wonoboyo berkelana di dunia persilatan. Akhirnya dia kembali ke tempatnya, yaitu sebuah desa yang mana desa itu tanpa ada penghuni. Hanya seorang, yaitu Nyai Ageng Wonoboyo, yang menempati sebuah pulau, yaitu Pulau Karangsetro. Pulau Karangsetro ada di pesisir selatan tanah Pulau Jawa ini. Karangsetro pada zaman Kerajaan Demak merupakan sebuah pulau yang dipakai untuk pembuangan para penjahat-penjahat kelas kakap, penjahat-penjahat yang membahayakan negara, penjahat-penjahat yang mendapat hukuman mati. Maka Karangsetro adalah tempat pembuangan mereka, sehingga mereka terkurung di Pulau Karangsetro itu sampai dia meninggal. Pulau Karangsetro dilingkari oleh laut, yang mana di tempat itu tidak ada tanaman-tanaman dan pohon-pohonan. Bahkan rumput pun enggan untuk hidup di sana, saking gersangnya. Hanya batu-batu putih, bongkahan-bongkahan batu besar berserakan di mana-mana. Nah, Nyai Ageng Wonoboyo sekarang kembali ke pulau itu.
Kemudian dia melangkah, lompat sini, lompat sana, melompati batu-batu besar, melewati lorong-lorong di antara perbukitan batu kapur. Ternyata di antara lorong perbukitan kapur itu ada sebuah lorong yang mana menyerupai goa. Maka Nyai Ageng Wonoboyo kemudian berhenti di tempat itu. Ternyata di tempat itu ada sebuah batu besar. Kemudian ada seseorang pemuda yang sedang bertapa di tempat itu. Pertapaannya aneh karena dia berdiri sambil kaki satunya diangkat dan ditekuk di atas lutut yang satu. Kemudian tangannya patrap menyembah, matanya dipejamkan, rambutnya terurai panjang. Tiba-tiba Nyai Ageng Wonoboyo tiba di tempat itu dan menyapa pemuda yang sedang bertapa itu. "Bagus anakku, sekarang kulitmu sudah berubah. Sekarang kulitmu sudah berubah-ubah. Yang dulu kulitmu hitam, sekarang berubah menjadi merah. Berubah lagi kulitmu menjadi merah kekuning-kuningan. Sehingga wajahmu sekarang tampak begitu tampan. Sungguh kau anakku yang luar biasa. Kamu berhasil anakku." Tiba-tiba Nyai Ageng Wonoboyo setelah memuji-muji seorang pemuda yang sedang bertapa yang disebut anakku, tiba-tiba justru dia menyerang pemuda yang sedang bertapa itu. Tongkat saktinya dipukulkan di atas kepalanya. Ternyata pemuda yang bertapa berdiri satu kaki ini dengan cepatnya menghindar dari pukulan tongkat sakti Nyai Ageng Wonoboyo. Kemudian Nyai Ageng Wonoboyo tertawa terkekeh-kekeh karena anaknya berhasil menghindar dari pukulan mautnya. Kemudian Nyai Ageng Wonoboyo melanjutkan, maka dicobalah diserang kakinya. Tentu saja kaki yang masih berdiri satu kaki itu merupakan titik yang lemah. Akhirnya pukulan tongkat sakti dari Nyai Ageng Wonoboyo membabat kaki yang berdiri itu. Tetapi tidak disangka-sangka pemuda ini kemudian melompat dengan satu kaki dan salto di atas udara. Kemudian dia berdiri tegak dengan dua kakinya. Lagi-lagi Nyai Ageng Wonoboyo terkekeh-kekeh karena melihat kemampuan putranya yang berhasil menghindari pukulan mautnya dari bawah. Kemudian dia melanjutkan, "Awas, sekarang kamu saya serang dengan serangan-serangan maut." Maka melompatlah Nyai Ageng Wonoboyo dengan begitu kesitnya. Kemudian dia menendang seorang pemuda yang siap siaga menerima tendangan itu. Tetapi
pemuda itu benar-benar gesit. Dia menghindari pukulan kaki dari Nyai Ageng Wonoboyo. Kemudian dia bersalto di udara. Justru malah kaki dari Nyai Ageng Wonoboyo terpukul dengan kakinya pemuda itu. Sehingga Nyai Ageng Wonoboyo tersimpuk dan terduduk. Tetapi alangkah terkejutnya, seorang pemuda setelah mendengar, "Awas kamu jangan main-main dengan saya." Kemudian pemuda itu baru berkata, "Wahai Nyai, kamu ajarkan segala ilmu yang kamu miliki dengan tidak main-main. Oleh sebab itu, mana bisa aku bermain-main dengan Nyai? Baiklah kalau begitu." Akhirnya Nyai Ageng Wonoboyo menerapkan patrap kedua tangannya, diletakkan di kedua belah pinggangnya. Kemudian dia berkuda-kuda kaki dengan begitu kokohnya. Demikian juga pemuda itu juga meniru apa yang dilakukan oleh Nyai Ageng Wonoboyo. Kemudian tiba-tiba kedua orang ini melaju dengan pesat dan kedua telapak saling beradu sehingga menimbulkan ledakan yang luar biasa. Tetapi kedua-duanya jatuh terkulai dan kedua-duanya mulutnya mengeluarkan darah. Dia, Nyai Ageng Wonoboyo, lunglai. Demikian juga seorang pemuda itu juga tergeletak seperti tidak berdaya. Tetapi dengan cepat Nyai Ageng Wonoboyo kemudian bangkit dan duduk bersila. Kemudian tangan kanan dan kirinya dipadukan melakukan patra penyembahan. Kemudian menenangkan pikirannya. Tidak lama kemudian disusul oleh pemuda itu juga kemudian terbangun dan duduk dan melakukan hal yang sama seperti Nyai Ageng Wonoboyo. Tidak lama kemudian Nyai Ageng Wonoboyo terkekeh-kekeh kembali dan tertawa. Kemudian Nyai Ageng Wonoboyo berkata, Bagus anakku, kamu sudah melakukan berbagai macam ritual dan sudah berhasil dengan baik. Oleh sebab itu, kamu sudah menerima warisan ilmuku. Ilmu yang aku berikan yang pertama adalah ilmu ajian Wisowelang. Ilmu ajian Wisowelang ini, anakku, kamu tidak akan pernah mempan terkena racun. Racun apa saja, baik itu dicampurkan dalam makananmu, atau kamu terkena senjata rahasia yang beracun, atau kamu digigit ular apa saja, maka kamu sudah kebal dari racun. Itulah ilmu Wisowelang yang aku berikan kepada kamu. Kemudian yang kedua, kamu juga menerima ajian Sembur Wiso. Ajian Sembur Wiso ini adalah kemampuan untuk menahan napas dalam jangka waktu yang lama, seperti orang mati. Karena kamu bisa menahan napas begitu lama, maka kamu bisa menyelam ke dalam air dalam jangka waktu yang cukup lama.
Dan ini juga bisa dipakai untuk berpura-pura saat musuh yang kamu hadapi begitu kuat dan kamu kena pukulan yang begitu hebat, maka kamu berpura-pura mati. Karena mereka akan mengira kamu akan dikira mati karena seakan-akan kamu tidak bernapas. Padahal kamu adalah bisa menahan, yaitu menghambat pernapasanmu dengan begitu halus sehingga kamu seakan-akan tidak bernapas. Itu adalah ilmu ajian sumber wiso yang aku turunkan kepada kamu. Kemudian yang ketiga adalah ilmu mantra Durga. Ilmu mantra Durga ini kalau kamu baca berulang-ulang, kamu akan didatangi jin perayangan yang jumlahnya ribuan, dan kamu dipuja-puja bak seperti kamu seorang rajanya. Maka tinggal kamu menginginkan apa. Apabila kamu ingin pergi ke suatu tempat, maka dengan cepat mereka akan membawa kamu ke tempat itu. Itulah ajian ilmu mantra Durga. Di samping itu juga, setelah kamu membaca mantra Durga, maka kamu bisa melihat keadaan-keadaan yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Kamu bisa melihat bangsa-bangsa jin dan sejenisnya. Dan kamu bisa berkomunikasi dengan mereka. Itulah kehebatan dari ajian mantra Durga. Itu pun sudah aku turunkan kepada kamu. Oleh sebab itu, aku bertanya sekali lagi kepadamu, kamu ini bernama siapa? Nyai, aku engkau beri nama Sidowin. Maka Nyai Ageng Wonoboyo terkekeh-kekeh tertawa karena pemuda itu mau memakai nama yang dia berikan. Kemudian kamu anaknya siapa? Aku anaknya Nyai Ageng Wonoboyo. Maka Nyai Ageng Wonoboyo terkekeh-kekeh lagi karena pemuda itu mau mengakui dirinya adalah ibunya. Baiklah, jadi aku terkenang 15 tahun yang lalu. Kamu saya temukan di tengah-tengah hutan. Kamu masih anak-anak. Entah siapa yang membuang kamu di hutan itu. Begitu teganya membuang anak kecil di tengah hutan. Dan ternyata kamu celaka karena telah digigit oleh ular welang. Sehingga saat itu kamu tergeletak di tengah hutan. Dan aku menemukan kamu. Aku membawa ke tempat ini. 40 hari 40 malam kamu tidak bangun. Aku memohon kepada Dewi Durga agar kamu disembuhkan, kamu tertolong. Akhirnya aku berpuasa 40 hari 40 malam dan memberikan sebuah sesajian yang aku tujukan kepada Dewi Durga. Akhirnya aku diberikan mantra, yaitu mantra Durga. Dan setelah itu, sedikit demi sedikit kamu mulai pulih kembali.
dan akhirnya kamu menjadi normal. Wahai anakku, tetapi ada yang aneh. Mengapa sekarang wajahmu tidak mirip dengan laki-laki? Justru malah wajahmu ini adalah cantik. Apalagi sekarang kulitmu menjadi merah muda, menjadi kulitmu indah, wajahmu semakin cantik. Tapi kamu adalah laki-laki. Dan suaramu juga berubah. Tubuhmu, wajahmu yang begitu indah, ditambah dengan suaramu seperti suara gadis perempuan, maka pasti orang melihat, mengira kamu adalah perempuan. Oleh sebab itu, aku beri nama Sidowini, karena Sido artinya jadi, Winnie itu adalah perempuan. Jadi perempuan. Itulah. Sedangkan kamu anaknya siapa yang sesungguhnya? Aku tidak tahu. Oleh sebab itu jangan pernah kamu bertanya tentang siapa nama ayah dan ibuku yang asli. Aku sendiri tidak tahu. Karena aku menemukan kamu di tengah-tengah hutan. Pemirsa dimanapun Anda berada, sekarang sudah waktunya untuk turun gunung. Pergilah kamu berkelana, karena kamu sudah terlalu lama di tempat ini tidak mengenal dunia lain. Menyeberanglah ke utara, nikmati kehidupanmu yang baru. Tetapi aku ikut denganmu, nanti pada suatu ketika kamu akan saya pisah. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Nyai Ageng Wonoboyo dengan anak angkatnya yaitu Sidowini akhirnya pergi menyeberang dari Karangsetro menuju ke utara, yaitu ke pulau utama, yaitu Pulau Jawa. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan cerita ini? Apakah yang akan dilakukan oleh Sidowini dan Nyai Ageng Wonoboyo? Karena Nyai Ageng Wonoboyo masih memiliki dendam kesumat kepada Singoranu. Entah apa sebabnya. Mungkin dia menginginkan pusaka keris setan kober yang masih berada di tangan berandal Singoranu. Pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.